Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Zat yang telah menciptakan kita dan telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, yang dengan mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat itu di waktu berikutnya. Salawat dan salam kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan mentaatinya maka kita akan masuk surga. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, dan kita masih melanjutkan tentang adab terhadap sesama atau adab terhadap pasangan hidup kita. Yang berikut ini kita akan menyebutkan tentang adab seorang suami terhadap istrinya, akhlak terhadap seorang suami terhadap istrinya, yang ini merupakan hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, yang wajib ditunaikan oleh suami, yang dengan itu sang suami telah beradab dan berakhlak mulia terhadap istrinya. Karena sesungguhnya adab dan akhlak itu terletak pada pemenuhan hak, penunaian hak kepada pemilik hak. Kita ulangi, adab itu dan akhlak itu sesungguhnya terletak pada penunaian dan pemenuhan hak kepada pemilik hak. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh suami yang kedua setelah kita membahas yang pertama, yang sudah kita bahas adalah memperlakukan istri dengan cara yang baik, yang itu dengan cara memberinya makan, memberinya tempat tinggal, memberinya pakaian, tidak memukul wajahnya, tidak mengejeknya, tidak mencelanya, tidak menjelek-jelekkannya, tidak memboikotnya kecuali di dalam rumahnya, tidak mendolimi fisiknya, dan seterusnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh suami adalah an yu'allimaha ad-daruriyya min umuri diniha in kanat la ta'lamu dzalika, yaitu mengajarkan kepada istri
perkara yang paling penting, yang paling mendesak dari urusan agamanya apabila ia tidak mengetahui tentang hal tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, seorang istri adalah bawahan bagi suami. Seorang istri merupakan tanggung jawab suami. Seorang istri merupakan orang yang telah terjadi akad pemindahan tanggung jawab dari walinya, wali perempuan tersebut kepada laki-laki yang baru yang menjadi suaminya. Maka di antara hak yang mesti diberikan kepadanya adalah pengajaran agama, pendidikan agama, pengetahuan agama. Yang apabila dia tidak melakukannya, maka dia akan jatuh kepada dosa. Yang bila dia melanggarnya, maka dia akan berpotensi mendapatkan siksa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi sang suami, yang ini merupakan hak istri, adalah memberikan pengajaran agama, mengenalkan kepadanya perintah-perintah agama, baik itu perintah yang wajib untuk dikerjakan maupun perintah sunat untuk diamalkan. Lalu diperintahkan ia untuk melaksanakannya. Demikian pula dikenalkan kepadanya, diajarkan kepadanya perkara-perkara yang diharamkan, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia bisa meninggalkannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka wajib bagi suami untuk mengajarkan pendidikan agama, masalah agama kepada istrinya. Kalau ia tak mampu untuk mengajarkannya secara langsung, maka hendaknya dia menghadirkan orang yang bisa mengajarkan kepada istrinya, atau menghadirkan sarana-sarana yang dengannya dia bisa mengetahui perkara-perkara agama yang wajib baginya untuk diketahuinya. Seperti contohnya menghadirkan guru agama, ustadz atau ustadzah, atau menghadirkan televisi yang bisa mengajarkan kepadanya, yang ditayangkan dalam televisi tersebut pelajaran-pelajaran agama, seperti televisi satelit, TV satelit, di mana di TV tersebut mengajarkan tentang pelajaran agama, Rosa TV, Roja TV, ya, dan seterusnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Atau bisa juga ia memberikan izin kepada istrinya untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu, agar dia bisa mempelajari agamanya, agar dia bisa mempelajari apa saja yang wajib baginya untuk diketahuinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya kebutuhan terhadap perbaikan agama, pensucian jiwa, kebagusan akhlak, kebutuhan terhadap hal ini, ketahuilah itu lebih besar ketimbang kebutuhan terhadap makan dan minumnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan termasuk hak istri adalah memberikannya makan, termasuk diantaranya memberikan minum. Maka ketahuilah kebutuhan terhadap ilmu agama yang dengan itu akan terperbaiki akhlaknya,
diri sang istri tersebut, pensucian jiwanya. Ketahuilah kebutuhan terhadap agama itu lebih besar ya ketimbang kebutuhan terhadap makan dan minumnya. Mengapa demikian? Karena kebutuhan makan dan minum hanya untuk masalah duniawi semata. Yang dengan kematian maka itu akan berakhir. Namun kebutuhan terhadap agama yang ini akan memperbaiki dirinya. Dengan hal itu dia akan menunaikan hak siapa saja yang memiliki hak tersebut bagi dirinya di atas pundaknya, sehingga dia bisa menunaikannya, seperti hak Allah Subhanahu wa taala, hak suaminya, hak nanti anaknya, demikian pula hak orang tuanya dan seterusnya, sehingga dia tidak jatuh kepada dosa ketika dia tidak memenuhi hak-hak tersebut. Dengan hal itu ya dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Yang ini kebutuhan terhadap hal ini ya, dan dampaknya tidaklah terhenti dengan kematian, namun akan berlanjut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kebutuhan terhadap agama untuk perbaikan dirinya, pelaksanaan kewajiban dan penjauhan terhadap larangan-larangan, maka ini lebih dibutuhkan, lebih besar dibutuhkan ya ketimbang kebutuhan terhadap makan dan minumnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa hum yaf'alun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Allah menyeru orang-orang beriman wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidad. Pada neraka itu ada malaikat-malaikat yang keras lagi bengis. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tak pernah bermaksiat durhaka kepada Allah terhadap apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka melakukan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Surah At-Tahrim ayat 6. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lewat ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyeru orang-orang beriman. Yang seruan ini fungsinya agar orang-orang yang merasa beriman mereka mengambil perhatian terhadap apa yang akan diserukan oleh Allah berikutnya. Allah perintahkan agar mereka menjaga diri mereka dari api neraka bersama dengan menjaga keluarga mereka, dan di antara keluarga mereka tersebut adalah anak dan istri mereka, istri dan anak mereka. Bentuk penjagaan istri tersebut dari api neraka adalah dengan iman, dengan amal saleh. Iman dan amal saleh tak akan bisa didapatkan kecuali dengan cara belajar, dengan ilmu dan mempelajari ilmu.
yaitu ilmu terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga dikerjakan, ilmu terhadap larangan-larangan Allah sehingga ditinggalkan. Yang kalau seandainya perintah-perintah Allah yang itu merupakan kewajiban-kewajiban itu dilalaikan, maka akan berdosa dan ini akan menghantarkan kepada siksa api neraka. Demikian pula larangan-larangan tersebut, larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya, apabila dilanggar maka ini akan berakibat kepada dosa yang akhirnya juga berpotensi untuk disiksa di dalam api neraka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah ingatkan orang-orang beriman, kita orang-orang beriman, agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Allah ingatkan di neraka itu ada malaikat-malaikat yang begitu bengis, keras, yang tegas, tidak punya belas kasih. Ketika Allah perintahkan untuk menyiksa, maka mereka tak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk memberikan hukuman, siksaan, memberlakukan siksaan kepada penghuni neraka, maka mereka tak akan pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati, waspada, jaga diri kita dan keluarga kita, di antaranya adalah istri kita, dengan cara mengajarkan agama yang sebelumnya adalah ajarkan iman kepadanya, kemudian amal soleh, itulah agama. Iman dan amal soleh, bagaimana beriman dengan benar dan bagaimana beramal soleh yang benar. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wastausu bin nisa'i khaira fa innama hunna awanin ay asiratun indakum. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam. Hadis ini hadis yang sahih, ya. Hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi SAW, ketahuilah, seringlah kalian berpesan untuk berbuat baik terhadap wanita, seringlah kalian berpesan untuk berbuat baik kepada para wanita, para istri, karena sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pesankan kepada kita agar kita saling berpesan antar sesama kita untuk berbuat baik kepada para istri, para wanita. Mereka itu bagaikan tawanan di sisi kita. Mengapa seperti tawanan? Ya coba bayangkan, mereka ini berada di bawah wewenang kita, diwajibkan untuk taat kepada kita, dan mereka tidak digaji atas ketaatan tersebut kepada kita. Tidak ada kompensasi berupa harta untuk mereka. Mereka tidak digaji, tidak dibayar atas ketaatan terhadap kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tawanan itu demikian, mirip sekali. Ya. Tawanan itu demikian, mirip sekali. Bahkan tawanan itu budak wanita itu boleh untuk digauli, maka sama seperti itu juga. Ya, istri kita katakan boleh untuk digauli.
Ya. Halal bagi kita untuk digauli. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmatullah. Hanya saja memang ya, kalau tawanan atau kita katakan budak wanita boleh dijual belikan, namun istri tidak bisa. Ya. Ya ini ya keserupaan dari sebagian sisi saja, ya tidak secara keseluruhan, ya. Tapi dari sisi ya mereka itu boleh digauli, ya. Mereka itu tidak digaji atas ketaatan terhadap suami, ya, tidak ada kompensasi berupa harta untuk mereka. Nah ini demikian kesamaannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Maka wajar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berpesan memerintahkan agar kita saling memberikan wasiat, pesan agar berbuat baik kepada para istri, berbuat baik kepada istri. Wajar demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ya. Ya coba bayangkan mereka mencuci pakaian kita, tak digaji. Mereka membersihkan rumah tangga kita, tak digaji. Mereka menjemur pakaian kita, mencuci, menjemur, kemudian menggosok pakaian kita, tidak digaji. Mereka melayani kita, tak digaji. Ketika kita butuh untuk berhubungan biologis terhadap mereka, begitu kita telah menyalurkan syahwat kita kepada mereka, tak digaji. Nah, coba bayangkan kalau kita masing-masing menghadirkan orang seperti ini, na'udzubillah min dzalik, seperti contohnya adalah kalau penyaluran syahwat, ya sudah berapa yang dibayar? Ya tinggal kita bukan hendak ya melakukan sebuah tindakan keji, bukan, tapi kita ingin ya mengetahui betapa besarnya hak seorang istri. Agar kita memenuhi hak-hak mereka, karena mereka tidak digaji atas ketaatan mereka terhadap kita para suami. Pria hidung belang tatkala mereka berzina dengan wanita-wanita malam, menjual diri mereka, itu sudah berapa? Mungkin untuk sekali tidur dengan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Yang kita bisa melakukan hal yang sama, bahkan kita berpahala mendapatkannya, melakukannya. Tapi setelah kita menyalurkannya, kita tidak membayar apapun kepadanya. Dan itu bisa kapan saja, bahkan setiap harinya. Demikian. Kita tidak bayar mereka, para istri. Tidak dibayar. Kalau dibayar setiap bulannya berapa kita sanggup membayarnya? Itu untuk satu kegiatan mereka. Itu pemenuhan hak biologis kita. Bagaimana dengan pakaian kita yang mereka bersihkan? Itu seperti laundry, Masya Allah ya. Seperti satu tempat usaha laundry. Sudah berapa? Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian rumah tangga kita yang dibersihkannya itu mirip dengan pembantu yang menyiapkan makan kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tatkala lahir anak-anak kita dari mereka, sudah lahir mereka malah mengurusnya, bahkan mengurus pakaian istri kita, mengurus pakaian anak kita, dan seterusnya. Ini mirip babysitter, Masya Allah. Coba bayangkan berapa kita sanggup membayar istri kita. Mulai tugasnya seperti maaf ya,
wanita malam yang memenuhi kebutuhan laki-laki hidung belang, namun kita bukan hidung belang, ya. Kita suami bagi para istri kita. Lihat, jasa biologis itu dipenuhi, ya. Jasa babysitter, jasa pembantu rumah tangga, jasa laundry, ya, masya Allah. Dan seterusnya, berapa kita sanggup membayar istri? Mereka adalah tawanan bagi kita. Oleh karenanya pantas kita diperintahkan, ya, oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk apa? Untuk berbuat baik, saling berpesan untuk berbuat baik kepada para istri kita. Yang Allah sebelumnya kita bahas itu perintahkan kita agar kita memperlakukan istri dengan cara yang baik. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah kita ketika kita memiliki kelapangan, hendaknya kita memberikan kelapangan itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim, dalam surah At-Talaq, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah orang yang punya kelapangan itu memberi nafkah, infak itu dari kelapangannya, disesuaikan. Kalau lagi lapang maka lapangkan, mudahkan. Nah, seperti itu. Dan siapa saja yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memberikan nafkah itu dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Demikian. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan beban kepada satu jiwa kecuali apa yang telah Allah berikan kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berbuat baiklah kepada wanita. Sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan kita untuk berpesan, saling berpesan agar berbuat baik kepada para wanita. Maka saya pesankan kepada saudara-saudara saya, terkhusus bagi diri saya sendiri, untuk kita mari berbuat baik kepada istri kita. Bagi yang punya lebih dari satu istri, demikian pula berlaku adillah, berbuat baiklah kepada mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya di antara hal bentuk berbuat baik kepada istri, di antara hal bentuk berbuat baik kepada istri adalah mengajarkan kepadanya sesuatu yang akan memperbaiki dirinya, yaitu mengajarkan agama kepadanya, yang dengan hal itu akan menjadi baiklah dirinya. Dengan hal itu akan baguslah akhlaknya. Dengan itu maka dia akan melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakannya. Dengan hal itu dia akan menjauhi larangan-larangan Sang Pencipta jagat raya. Dengan hal itu pula dia akan selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Demikian. Nah, ini tentunya pesan yang terbaik, ya. Hal yang baik yang harus disampaikan, ya. Di antara merupakan bentuk berbuat baik kepada istri, mengajarkan agama kepadanya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Istausu bin nisa'i khaira. Salinglah kalian berpesan agar kalian berbuat baik kepada istri, para wanita. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai laki-laki yang saleh bagi
istri-istri kita, bagi anak-anak kita, ya, dalam rumah tangga kita. Demikian. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang saleh bagi Sang Pencipta jagat raya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memenuhi hak-hak istri kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Kita buka sesi soal jawab, ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Sedikit saja kita sampaikan, ya, semoga semakin mengena, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ada pertanyaan yang sudah masuk. Ada pertanyaan bagaimana mengajarkan akidah untuk anak disleksia. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Yang kesulitan dalam pemahaman, tahapan-tahapan apa yang harus kami latih? Syukran Ustaz. Bismillah. Baik, dalam hal ini saya pribadi belum ada pengalaman, namun saya mencoba untuk membantu. Bila kita kembali kepada metode para salaf dahulu, yang kita dapatkan metode pembelajaran mereka ini sangat minim, ya, lewat metode membaca, mengeja. Membaca itu maksudnya adalah membaca tulisan, ya, mengeja, ya. Yang terkait dengan bacaan pada satu buku, ya, kita dapatkan para salaf dahulu mereka mengajarkan kepada praktikal langsung, ya, praktek. Jadi lewat lisan, ya. Coba kita kembali kepada metode para salaf dahulu. Jadi mengajarkan kepada mereka bukan dengan tulisan-tulisan, ya. Boleh kita gunakan tulisan, akan tetapi mungkin orang tua yang butuh untuk, ya, memegang tulisan untuk mengajarkan kepada anak. Namun apabila sang orang tua tersebut telah menguasai, maka tinggal mungkin melihat kepada kondisi sekitar, bagaimana penerapan, pengenalan akidah yang benar. Seperti contohnya ketika berada di luar, ya, di luar rumah, anak tersebut kita kenalkan dengan alam sekitar, seperti matahari di siang hari, rembulan di malam hari, bintang gemintang di malam hari, langit, ya, awan, hujan, gunung ketika jalan-jalan, air. Kenalkan kepada mereka, ya. Maka ketahui, ya, lalu dikenalkan kepada mereka, sesungguhnya ini semua ada yang menciptakannya. Namanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, seperti itu. Ya. Seperti itu. Jadi cukup, ya, dengan pengenalan secara lisan langsung tanpa tulisan. Jika dia memang, ya, tidak atau sulit untuk membaca tulisan-tulisan yang ada, maka jangan bertumpu pada bacaan. Karena yang penting adalah anak itu paham walaupun dia tidak membaca. Ya.
seperti itu. Apalagi masalah akidah, yang ini harus segera ya disampaikan kepada anak. Jika anak mengalami keterbatasan dalam kemampuan memahami dari bacaan, tulisan, maka jangan dipaksakan lewat tulisan dan bacaan. Segera ya diajak anak-anak jalan-jalan, ya senangkan dia, hibur dia. Lalu diajak bicara anak tersebut. Ya, anakku sayang, Ananda, tahu nggak apa itu? Dikenalkan dulu apa itu bendanya. Benda langit kah? Benda bumi kah? Nah, seperti itu ya. Kalau dia bertanya, apa itu mama? Apa itu papa? Apa itu umi? Apa itu abi? Maka kenalkan. Ini metode yang bagus. Nabi dahulu ya sebagai seseorang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, mengajarkan kepada umatnya bukan baca dan tulis. Ya. Tapi banyak kepada dengan penjelasan. Nah, seperti itu. Dan di antara metode Nabi yang diajarkan adalah dengan bertanya terlebih dahulu. Kita dapatkan Nabi itu bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa ini? Tahukah kalian apa itu? Begitu. Ya. Maka tanya kepada anak seperti ini. Nah, Ananda, sebut namanya. Ya. Dengan panggilan kesayangan. Yang mudah-mudahan dengan itu dia terpanggil. Sambil mungkin ya agar dia mencari tahu ya, atau merasa dia butuh tahu, ingin tahu. Ananda, sini ada sesuatu yang menarik begitu. Sini apa ini ya gitu. Bagus banget, indah banget. Nah, seperti itu. Besar banget gitu ya. Tahu nggak kamu apa ini, Nak? Nah, seperti itu ya. Dikenalkan. Kalau dia tidak tahu, kasih tahu. Pasti akan bertanya dia. Lalu, tahukah kamu siapakah yang menciptakannya? Allah. Nah, demikian. Nah, seperti itu. Jadi komunikasi verbal, mungkin begitu bahasanya ya. Saya kurang bisa paham ya. Sepertinya komunikasi verbal begitu ya, langsung ya. Nah, itu lebih bagus. Karena Nabi SAW dahulu demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, setiap 3 hari sekali saya ke pasar belanja ikan karena suami saya suka ikan segar. Masya Allah ya. Saya memakai sarung tangan karena takut saat memberi dan menerima kembalian tanpa sengaja tangan tersebut tersentuh yang bukan mahram. Apakah sudah tepat cara seperti itu, Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiqh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada saudariku yang begitu bersusah payah untuk menyenangkan suaminya ya. Mudah-mudahan suaminya ridha kepada saudariku ini ya. Saya motivasi wahai para istri ya, untuk senantiasa membuat ridho suami dalam hal-hal yang tidak ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini ya. Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan olehnya menyebutkan ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang wafat dalam kondisi suaminya ridho kepadanya maka ia masuk surga. Masya Allah ya. Bersemangat untuk membuat ridho suami, senang suami ya. Baik. Nah, ketika berbelanja di pasar itu menggunakan sarung tangan. Masya Allah, ini juga bagus ya.
Lebih-lebih saya dapatkan juga ini sangat bagus sekali. Sarung tangan itu kalau bisa sarung tangan yang agak panjang sedikit, kalau bisa sampai mendekati lengan. Ya. Bukan hanya sebatas ya sampai telapak tangan saja, tapi sampai juga lewat. Karena ketahuilah ya, pergelangan tangan ini sampai seterusnya bagi wanita ini adalah aurat. Nah, terkadang wanita ketika memakai baju ya hanya menutup ya pergelangan tangan. Nah, ketika dia beraktivitas seperti memberi, menaikkan tangan ke atas ya, ini sangat mungkin dia tertarik ya kancing bajunya atau bajunya sehingga dia terlihat auratnya, yaitu lengannya ini terlihat demikian ya. Ini adalah aurat menurut pendapat yang kuat ya, seperti itu. Maka silakan pakai sarung tangan kalau keluar rumah sampai ya sampai sarung tangan yang panjang, yang sampai ini bisa menutup, kalaupun seandainya ya tertarik dia ini tidak sampai terlihat auratnya, demikian seperti itu ya. Adapun memakai sarung tangan agar tidak menyentuh yang bukan mahram ya ketika saat memberi atau menerima kembalian uang ya, maka ini juga bagus insyaallah taala. Tapi sesungguhnya memakai sarung tangan bukan hanya itu saja ya, tapi untuk agar tidak terlihat aurat lengannya, seperti itu ya. Adapun menyentuh lawan jenis itu apabila disengaja. Apabila tidak disengaja maka tidak mengapa insyaallah taala ya. Kalau menyengaja maka ini yang berbahaya. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairul lahu min an yamassa imra'atan lam tahilla lahu. Sungguh benar-benar ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak dari besi itu lebih baik baginya ketimbang dia menyentuh orang yang tidak halal baginya, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah ya. Kita katakan kalau menyentuh tidak sengaja tidak mengapa. Kalau menyentuh dengan sengaja, nah ini yang berbahaya, ini yang tak boleh, demikian. Nah, kalaupun seandainya dengan alas tangan itu menyentuh dengan sengaja pun tidak boleh. Ya. Menyentuh dengan sengaja dengan alas tangan pun tidak boleh. Maka itu seperti menyentuh ya bagian dada wanita walaupun dialas dengan baju, itu sama. Karena itu tidak boleh disentuh dan ini tidak boleh disentuh. Nah, seperti itu. Paham ya? Itu sama saja. Ya. Oleh karenanya sebisa mungkin walaupun dengan alas tangan, sarung tangan itu tidak menyentuh. Jadi kalau seandainya ya ketika berbelanja ya itu ketika menyerahkan uang atau menerima uang, maka hendaknya ya yang dipegang adalah ujung uang tersebut ya. Ujung uang, tepinya, sehingga nanti ya lawan transaksi yang berlainan jenis ini dia akan mengambil ujungnya pula, demikian. Kalau seandainya ya yang hendak diberikan itu adalah uang receh, maka kita posisikan tangan kita di bawah agar dia meletakkan ya itu pada pada tangan kita, bukan dia ya atau dia menjatuhkan uang receh tersebut pada tangan kita ya, seperti itu. Atau kita letakkan pada sapu tangan ya, silakan diletakkan pada sapu tangan. Nah, seperti itu. Wallahu taala a'lam.
Ada pertanyaan, bismillah, mau tanya Pak Ustadz, kalau anak perempuan usia 12 tahun susah dibanguni untuk salat subuh, bagaimana? Mohon pencerahannya. Bismillah. Ya tentunya kita bersabar ya untuk membangunkannya, tapi dengan cara yang baik dan lemah lembut, insyaallah ta'ala mereka akan bangun. Ya, bukan hanya sekedar dengan suara saja, ya. Nah, tentunya membangunkan mereka untuk beribadah kepada Allah ini satu amalan yang baik, ya, insyaallah taala. Kalau mereka melakukan amalan tersebut, maka kita mendapatkan pahala tentunya, ya. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Ya. Siapa saja yang menyeru, mengajak untuk melakukan sebuah petunjuk kebaikan, maka ia mendapatkan pahala ya dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Demikian. Nah, seperti itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka bersemangat kita untuk membangunkan anak kita. Ya. Dan kita bersabar untuk melakukannya. Demikian, ya. Nah, tentunya ya pertama sekali kita berkaca. Mungkin berkaca itu maksudnya kita coba melihat flashback terlebih dahulu. Apakah kita dahulu seperti itu di usia yang sama dengan anak kita? Nah, seperti itu. Dan kita ingin dalam usia seperti itu orang tua kita itu ketika membangunkan kita untuk sholat subuh itu dengan kelemah lembutan. Tentu mereka suka. Ya. Mereka suka sebagaimana kita suka untuk diperlakukan dengan cara yang baik. Ya. Nah, coba ketika bangunkan anak, ya, itu dengan mengelus kepalanya, ya, dengan mengelus badannya, ya. Nak, bangun nak, demikian. Walaupun sudah baligh, tidak mengapa. Nak, bangun, panggil namanya, nak, bangun, dielus begitu. Ustadz kalau dielus terus makin tidur dia Ustadz. Nah, begitu ya. Baik, ya, berulang-ulang sampai terbuka matanya. Demikian. Mungkin bisa sedikit dibukakan matanya. Ayo bangun, ya, bangun. Nah, seperti itu. Ya. Boleh juga kita barangkali kalau sulit sudah, ya, kita sudah lakukan seperti contohnya kita panggil namanya juga belum bergerak, begitu juga contohnya kita elus-elus kepalanya, kita elus ya bagian punggungnya, ya, demikian. Kita elus-elus tangannya, ayo nak bangun, bangun nak, ayo, ya. Belum juga, maka coba ambil air, ya, atau tangan kita dibasahkan dengan air, lalu kita usapkan kepada mukanya, wajahnya. Demikian, ayo bangun. Nah, seperti itu, mudah-mudahan dia bangun insyaallah. Dan bangun insyaallah, yakin ya. Ya, karena terasa dingin sudah pada wajahnya. Ayo, seperti itu. Kalau sudah baligh, terkadang bisa jadi ya ada tambahan kalimat tambahan yang harus kita sampaikan. Ayo nak bangun, ya bangun, ya. Jangan sampai berdosa, ya. Ayo bangun, ya. Kalau nggak sholat nanti disiksa di neraka sakor, contohnya begitu, ya. Jangan sampai berdosa. Nah, ayo bangun. Nah, begitu, ya. Ya, ungkapan-ungkapan yang insya Allah mengingatkan, ya, tentang surga atau neraka, ya. Ungkapan kelemah lembutan, ya, dengan usapan yang penuh dengan kesayangan, ya, kasih sayang. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kenapa setiap datangnya musim hujan dan musim kemarau itu bisa ditebak oleh sebahagian manusia?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui, terkadang musim hujan dan musim kemarau itu waktunya adalah waktu yang datang setiap tahun di waktu yang sama, dan kedatangannya terkadang memiliki tanda-tanda. Sebahagian manusia dengan teknologi modern yang telah ada ini bisa mengidentifikasi dengan tanda-tanda alam yang ada untuk memprediksi hadirnya musim kemarau atau musim hujan. Maka memprediksi kehadiran sesuatu berdasarkan tanda-tandanya, maka ini bukanlah sebuah hal yang keliru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 16, "Wa 'alamat wa bin najmi hum yahtadun." Dan itu sebagai tanda-tanda. Dan dengan adanya bintang gemintang mereka itu mengambil petunjuk. Demikian. Lewat ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya ada bintang-bintang khusus yang sebagai tanda-tanda akan datangnya sesuatu berdasarkan bintang yang sering rutin datangnya. Dan apabila datang bintang tersebut, maka bersama dengan itu datang sebuah musim yang rutin datangnya pula. Maka tidak mengapa, atau dengan bintang tersebut ini menjadi tanda sebagai arah. Apakah arah selatan, arah utara, arah barat, arah timur, demikian. Maka tidak mengapa seperti itu. Ya. Jadi terkadang apa yang ada di alam ini ketika ia hadir dan tanpa, itu sebelumnya muncul tanda-tandanya, maka boleh kita memprediksi sesuatu itu akan muncul berdasarkan tanda-tandanya, walaupun kita tidak boleh memastikan kepastian hadirnya sesuatu tersebut berdasarkan tandanya, karena bisa jadi tandanya ada namun nanti berikutnya hal tersebut tidak muncul, bisa jadi. Seperti kita katakan mendung itu sebagai tanda akan hujan, namun kita dapatkan hujan tidak datang-datang walaupun sering mendung, begitu. Dan kita pernah melihat mendung namun setelahnya tidak diiringi hujan. Tapi boleh kita prediksi dengan mengatakan sepertinya ini akan hujan karena sudah tampak mendungnya. Nah, seperti itu boleh, tapi tidak boleh kita pastikan. Nah, seperti itu, Jadi boleh kita memprediksi, lihat prediksi, memprediksi, akan hadirnya sesuatu berdasarkan tanda-tandanya. Hanya saja kita tidak boleh memastikannya, demikian. Dan tidak boleh kita yakini bahwa tanda-tanda itulah yang menghadirkan sesuatu itu. Tanda-tanda itulah yang dia menghadirkan sesuatu tersebut. Seperti contohnya, kalau ada muncul bintang tertentu, biasanya kalau bintang tertentu dia muncul, maka setelah itu biasanya musim hujan. Katakanlah demikian, Lantas, bolehkah kita memprediksi bahwasanya akan datang musim hujan dengan tanda munculnya bintang ini? Maka jawabannya boleh. Tapi yang tidak boleh adalah kita meyakini bahwa bintang inilah yang menurunkan hujan. Bintang inilah yang dia
menyebabkan turunnya hujan, tidak, ya, hanya sebagai tanda saja. Demikian, wallahu taala a'lam. Baik, wa anta fajazakallahu khairan. Berikutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, karena aktivitas istri yang non-stop 24 jam, para istri rentan sakit. Terkadang sakit yang dirasakan hanya ditahan dan dibiarkan begitu saja. Ada rasa takut untuk menceritakan keluhan yang dirasa pada suami. Seharusnya bagaimana Ustadz? Syukron jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para suami, saya mengingatkan sebagai seorang suami, yang ini bentuk mengingatkan diri sendiri. Cobalah berempati dengan istri, menanyakan selalu kabarnya. Apakah sehat? Apakah baik? Walaupun terkadang tampak dalam pandangan mata, ia tampak tegar dan baik-baik saja. Namun bisa jadi seperti yang ditanyakan ini, sang istri tersebut dia menahan sakit, dia kurang istirahat, dia terlalu capek dan letih. Oleh karenanya mungkin sebagai bentuk perhatian kita, coba kita tanya kepada istri tentang apa kabarnya, apakah dia baik-baik saja. Coba sesekali di waktu siang hari, ya, kita mintakan kepada istri untuk istirahat bersama. Ya, kalau seandainya masih pun ada tugas rumah tangga yang belum diselesaikan, maka ditunda dan janjikan kepadanya untuk membantunya. Tapi istirahat, ya, cukup, supaya cukup istirahat. Di malam hari mungkin ia punya bayi yang sering rewel di malam hari. Kita sebagai suami mungkin tertidur pulas, istrilah yang bangun untuk mendiamkan, kadang memberikan ASI, dia pun bergadang akhirnya. Terkadang setelah itu tidak bisa tidur lagi karena terbangun secara tiba-tiba. Baik, ya, maka berempatilah dengan istri, wahai para suami. Tanyakan kabarnya. Jangan sampai dia mengeluhkan lantas kita tidak suka. Sebaiknya kita yang bertanya kepadanya tentang kabarnya. Ya. Untuk para istri saya ingatkan, ya, untuk bersabar. Coba banyak mengeluh hanya kepada Allah. Ya. Niatkan itu untuk ibadah kepada Allah. Ya. Untuk mendapatkan ridho Allah dengan ridho suami, insya Allah itu akan menguatkan jiwa kita, menguatkan, ya, diri kita. Sugesti yang kuat insya Allah Ta'ala akan memperkuat diri kita, imunitas kita insya Allah Ta'ala. Ya, katakan kepada diri kita, kamu mampu insya Allah, ya, untuk mendapatkan ridho Allah. Kamu mampu insya Allah untuk mendapatkan ridho suami, dengan itu akan mendapatkan ridho Allah. Ya, motivasi diri untuk, ya, melakukan hal-hal yang dengan itu Allah ridho, yang dengan itu kita mengkoleksi pahala yang banyak, mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, seperti itu. Para istri ketahuilah, ya, bergadangnya para antunna sekalian di malam hari, berat, letih, capek, menggendong anak, mengurusi rumah tangga, mencuci, menjemur, menggosok, membersihkan lantai, menyapu dan mengepelnya, ya, mencuci piring, memasak,
dan seterusnya. Itu kebaikan yang besar. Kalau dengan itu sang suami dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istri mendapatkannya insyaallah taala. Betapa tidak? Bukankah dengan hal tersebut suami akan beribadah kepada Allah? Jawabannya iya, tentu. Suami akan beribadah kepada Allah. Dan tentunya istrilah yang menyiapkan hal itu semua. Maka tidak mungkin ya bantuan untuk sebuah kebaikan, orang yang membantu tersebut tidak mendapatkan bahagiannya. Maka tidak mungkin ya. Pasti mendapatkan kebaikannya. Ya. Ini merupakan bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Demikian. Jadi para istri insyaallah taala mendapatkan pahala, bahkan bisa jadi lebih banyak ketimbang suami. Mengapa? Kalau dia punya anak-anak. Kalau dia punya anak-anak yang juga disiapkan tentunya pahalanya. Yang disiapkan juga pakaiannya. Disiapkan makannya, Masya Allah. Tentu amal anak yang ketika anak tersebut contohnya dia menghafal Quran, belajar agama, ya. Yang seorang istri ibu lah yang dia menyiapkan semuanya. Walaupun belajar kepada yang lainnya, tapi dengan itu menjadi mudah sang anak tersebut untuk bisa belajar. Maka tentunya seorang istri bisa mendapatkan pahala dari anak tersebut. Dan dia juga mendapatkan pahala dari suami tersebut. Selain dia mendapatkan pahala amalnya sendiri. Demikian ya. Belum lagi ridho Allah ya dengan keridhaan suaminya. Seperti itu. Maka bersabar wahai para istri ya. Insyaallah taala dengan semangat ibadah, dengan keinginan mendapatkan keridhaan Allah, maka keluhan-keluhan ini enggak akan keluar dari lisan. Tidak ya. Namun mengeluh hanya kepada Allah, ya Allah berikan kekuatan kepadaku. Demikian, ya seperti itu. Biarkan suami dia diingatkan oleh yang lainnya. Seperti saya yang akan saya ingatkan para suami insyaallah taala lewat media ini. Wahai para suami, berempatilah dengan istri, tanyakanlah kondisinya. Ya. Apa kabarmu, wahai sayangku? Apakah engkau baik-baik saja wahai sayangku? Sudahkah istirahat? Sudah makan? Ditanyakan seperti itu ya. Kalau butuh untuk dipijat, pijat ya. Para suami pijat. Jadi tukang pijat sementara nggak apa-apa ya. Panggil istri, sayang sini, capek ya. Nah, dipijat. Pijat. Insya Allah ya senang. Insyaallahu ta'ala. Baik ya, seperti itu wahai para istri dan para suami. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan kajian kita. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangannya. Kepada Allah saya mohon ampun atas kesalahan dan kekeliruan. Dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman semuanya. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana sekitar 3,3 sekian miliar rupiah. Miliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipat, yang akan terus mengalir pahalanya walaupun kita telah wafat. Salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Di layar kaca Anda bisa Anda lihat infonya. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.